Showroom BDHK Auto resmi hadir di Makassar, Minggu, 1 September 2024. Showroom BDHK ini berada di Jalan Ahmad Yani 015A atau di depan SMPN 6 Makassar. Prosesi peresmian dihadiri General Manager BD Asia Pasifik Liu Sueliang, CEO BDHK Auto Haryadi Kaimudin, Presiden Direktur Mr. Eagle Sao dan Direktur Operasional PT BD Motor Indonesia Mr. Nathan San. Selain di Makassar, di hari yang bersamaan, BDHK Auto juga meresmikan pembukaan showroom BDHK Suprapto di Malang dan BDHK di Balikpapan. Kehadiran 3 showroom terbaru dari HK Auto ini menandai ekspansi strategis di wilayah Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. CEO BDHK Auto, Haryadi Kaimudin menjelaskan bahwa pembukaan BDHK di Makassar karena merupakan salah satu kota terbesar dan pintu gerbang menuju wilayah timur Indonesia. Pembukaan showroom ini juga bagian komitmen BDHK Auto untuk terus memperluas jaringan dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Pihaknya percaya, Makassar, Malang dan Balikpapan memiliki potensi besar DSN baru pusat pertumbuhan utama bagi BDHK Auto. Sementara itu, Head of PR and Government Relations PT BD Motor Indonesia, Luther Panjaitan menilai bahwa masuknya BD di Makassar merupakan sejarah besar. Showroom baru HK Auto di Makassar ini dilengkapi dengan fasilitas modern dan lengkap. Termasuk layanan purna jual yang prima, serta didukung oleh tenaga ahli yang siap membantu konsumen dalam memilih kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhan. Pembukaan showroom HK Auto di Makassar menjadi momentum memperkenalkan lebih dekat produk-produk unggulan BD. Seperti Seal, Atto 3, Dolphin, dan M6 yang merupakan MPV EV pertama di Indonesia dalam 3 tipe pilihan, Standard 7-seater, Superior 7-seater, dan Superior Captain 6-seat. Pengunjung yang hadir mendapatkan kesempatan untuk melakukan test drive, serta menikmati berbagai penawaran spesial yang hanya tersedia selama acara berlangsung. Kehadiran 3 showroom baru menjadikan HK Auto saat ini telah memiliki 5 showroom yang telah resmi beroperasi, selain BDHK Cibubur dan BDHK Bintaro. Bahkan Indonesia di Pulau Jawa di Jakarta dan lain sudah memang mengarah ke situ. Nah, kami menghitungnya memang di infrastruktur saat ini baru di Kota Makassar, terus ada PLN juga di Parepare, kalau nggak salah ada Cangging, di Palopo juga ada Cangging, jadi juga tidak ada sebenarnya. Proyek ini adalah proyek besar dari pemerintah untuk mendukung transisi energi yang lebih bersih, lebih baik, di mana kita tahu ya mobil listrik pasti produksinya lebih rendah. Nanti itu harus ada yang mulai. Saya tahu banget pemerintah kita juga usaha keras untuk bisa mengundang player-player besar di dunia untuk mau investasi di Indonesia untuk mendukung visi itu. Karena kan kita harus kerja net zero benar-benar clean. Suatu kita harus sampai ke situ gitu. Nah kalau nggak ada player yang besar yang mau masuk, kita juga akan kesulitan. Nah ini dua ini yang ya thanks God lah ya. Kalau mungkin teman-teman media tahu bagaimana usaha pemerintah kita membujuk maker-maker yang lain, tapi maju mundur atau jadi apa enggak kan? BYD yang berani menyambut tantangan itu dan masuk dengan luar biasa ya, full berinvestasi. Dan kami juga sebagai partner tentu juga harus menyimbangi kesempatan yang ada di BYD. Makanya kita juga nggak berhenti sampai di sini. Jakarta kan sudah ada 2, terus kita langsung ya nggak cuma Jakarta aja, kita juga berani investasi di 2 untuk support. Karena visi kedepannya memang harus akan terjadi di seluruh Indonesia. Jadi tadi Malang, Balikpapan, Makassar, dan semua ibu kota provinsi di Sulawesi juga akan segera dibangun. Manado juga kita akan bangun mulai tahun ini, lalu Kendari menyusul, di semua Balikpapan, Samarinda, di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kalau Jawa nggak usah ngomong, Jawa kan sudah baik. Nah dengan makin banyaknya mobil beredar, tentu juga makin mendorong pemerintah maupun swasta untuk ikut investasi membangun infrastruktur. Mereka wait and see. Kalau tadi ada di bawah founders dari Voltron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.